Cintanya Zulaiha, cinta jiwa dan raga. Cintanya Zulaiha hanya untuk seorang Yusuf. Yusuf bertanya kembali pada Zulaiha, "Wahai Zulaiha, apa yang kau kehendaki saat ini?" Sekali lagi saja memandang Yusuf lebih aku sukai daripada dunia dan segala kenikmatannya. Nyanyian cinta Zulaiha teruntuk Yusuf. Sebuah puisi karya Kang Sae. Tabir mimpi rahasia ilahi, 11 bintang, matahari dan bulan sujud, tunduk, patuh pada Yusuf. Yakub yakini kelak anaknya menjadi nabi. Sumur tua, lubang dalam, pertama Yusuf jalani cobaan. Drama kehidupan, liku-liku penderitaan. Kecil dihina, muda dicerca, besar menjadi raja. Yusuf dan Zulaiha berjumpa bukan di pesta, bukan pula di acara besar sang raja. Yusuf kecil, budak belian pembesar Mesir. Hantarkan pertemuan Yusuf dan Zulaiha. Zulaiha, istri pembesar raja, terpesona. Meski masa kecil Yusuf diasuh, sudah besar disuruh-suruh. Zulaiha yang menyisir rambut Yusuf dengan jemari tangannya. Benih-benih cinta Zulaiha tetap tumbuh seperti bola salju, kian membesar dari waktu ke waktu. Hati Zulaiha seperti tungku. Api cinta Zulaiha seperti bara. Rindu ingin bertemu, tak tertahan dari waktu ke waktu. Rindu ingin bertemu dengan Yusuf, tertahan dari waktu ke waktu. Derita Zulaiha, derita karena cinta. Yusuf tetap tidak tergoda. Penjara cobaan fitnah dijalankan. Penjara lebih diinginkan daripada murka Tuhan. Zulaiha lebih terpenjara karena cinta tak terbalaskan. Wajah tampan Yusuf tebarkan sejuta pesona. Karunia tak terhingga, anugerah tiada tara. Mereka menyangka Yusuf bukanlah manusia. Yusuf adalah jelmaan dewa. Yusuf adalah malaikat dari langit. Para wanita Mesir nyaris tangan teriris. Mimpi sang raja tentang 7 butir gandum diurai Yusuf tentang hari-hari kering yang akan datang, musim kemarau yang panjang, kelangkaan makanan. Terbebas Yusuf dari penjara, tempatkan dirinya bendahara raja. Peranan dimainkan, sampaikan ajaran Tuhan, menyembah Allah,
Tuhan Yakub dan Ibrahim, mengungkap rencana pembunuhan dirinya oleh saudaranya. Sembuhkan Yakub dari kebutaan, menangis karena kehilangan, menahan kerinduan akan perjumpaan. Yusuf dinobatkan menjadi raja, buah manis kesabaran penderitaan panjang. Sementara Kitfir, bendahara raja, suami Zulaiha, sebutan nama lain dari namanya, Imro'atul Aziz, wafat tinggalkan Zulaiha. Zulaiha kini hidup seperti seorang diri, sepi menyendiri. Tinggal di rumah reruntuhan gedung, menangis tak henti-henti meratap sepanjang hari. Matanya mengeluarkan darah, menyebabkannya menjadi buta. Rambutnya memutih, tubuhnya membungkuk, kulitnya keriput seiring perginya kecantikan. Didera beban cinta yang amat berat menderita. Kekayaan Zulaiha habis ia berikan kepada siapa saja yang lewat bercerita tentang kekasihnya. Hingga suatu hari Zulaiha mengetahui jalan yang dilewati oleh Yusuf. Zulaiha membuat gubuk dari bulu bambu di pinggir jalan yang biasa Raja Yusuf berlalu. Ia bernyanyi, merintih, menyebut-nyebut cintanya, menanti rombongan kerajaan yang akan melaluinya. Zulaiha tiba-tiba jatuh pingsan mendengar Raja Yusuf akan datang. Di hadapan patung berhala, Zulaiha berdoa, "Engkau yang kupuja-puja selama hayatku, kumohon kabulkan permintaanku. Sekali lagi saja aku diizinkan dapat melihat pujaan hatiku." Kedua kalinya Zulaiha menanti di tepian jalan, menangis terseduh-seduh, menyebut memanggil-manggil nama pujaannya. Namun tangisannya tenggelam, nyaris tak terdengar, tertindih derap kaki dan ringkik kuda yang lewat. Remuk redam hati dan jiwa Zulaiha menanggung derita. Ia mengambil sebuah batu besar, hancurkan berhala. Ia berkata, "Engkau tak lain hanyalah batu belaka. Hari ini aku bebaskan diriku dari belenggu kekuasaan. Hari ini akan kuhancurkan permata kekuasaan." Dan dentuman besar timbulkan cahaya putih memancar. Air mata yang keluar sucikan wajah dan tubuhnya Zulaiha. Dengan suara merintih mendayu-dayu, Zulaiha berdoa, "Wahai Tuhanku, kalau aku hanya menyembah sebongkah batu, aku sendirilah yang akan tersesat untuk selama-lamanya. Ampuni dan sayangi aku, wahai Zat yang agung. Obati dan sembuhkanlah hatiku dengan luka penyesalan. Izinkan aku memetik bunga mawar di Taman Yusuf. Wahai wujud hakiki yang menjadikan seorang raja menjadi budak, yang menjadikan seorang budak menjadi seorang raja. Kabulkanlah permintaan hamba-Mu ya Tuhan." Lantunan doa, tobat, penyesalan Zulaiha meratap mendayu-dayu.
Yusuf lalu mendengar rintih tangis ketika melewati jalan itu. Terpesona dengan ketakziman pinta seorang wanita yang mengiba. Zulaiha dibawa ke istana menghadap sang raja. Yusuf bertanya, "Benarkah ini engkau, wahai Zulaiha? Kemanakah perginya kecantikanmu? Ketika aku kehilangan dirimu, aku kehilangan diriku. Aku telah kehilangan pula kecantikanku. Apa yang terjadi dengan tubuhmu yang ramping semampai? Tubuhku rusak menanggung beban perpisahan denganmu. Mengapa matamu menjadi buta? Ada apa dengan kelopak matamu yang indah? Kehilanganmu, mataku menangis sepanjang hari, mengeluarkan darah menyebabkannya menjadi buta. Lalu bagaimana dengan kekayaanmu? Kemana perginya kekayaanmu? Kekayaanku kuberikan kepada siapa saja yang membawa kabar berita tentang dirimu. Tiada lagi yang tersisa dalam diriku kecuali hatiku. Telah kuhabiskan semuanya untukmu. Tiada lagi yang kuinginkan dalam hidupku kecuali melihatmu sekali lagi." Yusuf terheran-heran sambil berkata di dalam hati, "Mengapa Tuhan belum mematikan dan membiarkan makhluk ini menderita?" Tiba-tiba Allah memberikan jawaban dalam hatinya Yusuf. "Aku belum mau mengambilnya untuk kembali kepadaku. Dalam jiwa wanita ini terdapat cinta yang besar. Cinta untuk seorang hamba yang kucintai. Siapa yang akan mengizinkanmu berbuat sesuatu, mematikan seguntum bunga mawar di tamanku? Siapa yang menghendaki kehancuran salah satu seorang kekasihku? Seorang kekasihku ini telah rela berkorban demi kekasihnya. Matanya yang menangis setiap hari mengeluarkan darah menyebabkannya menjadi buta. Memberikan kesaksian atas cintanya. Cintanya Zulaiha, cinta samudra. Cintanya Zulaiha, cinta jiwa dan raga. Cintanya Zulaiha hanya untuk seorang Yusuf." Yusuf bertanya kembali pada Zulaiha, "Wahai Zulaiha, apa yang kau kehendaki saat ini?" Sekali lagi saja memandang Yusuf lebih aku sukai daripada dunia dan segala kenikmatannya. Namun keinginanku kini sia-sia. Keinginan tinggal keinginan. Mataku saat ini telah menjadi buta. Wahai Zulaiha, apakah masih ada perasaanmu itu, wahai Zulaiha? Berikan cambuk cemetimu padaku, wahai Yusuf. Zulaiha meletakkan pangkal cambuk cemeti milik Yusuf ke bagian dadanya. Yusuf memegang bagian ujung cambuk cemeti. Yusuf merasakan gelombang besar, aliran getaran rasa Zulaiha melalui ujung cambuk cemeti. Tiba-tiba petunjuk Allah kepada Yusuf agar memperistri Zulaiha. Yusuf terdiam sejenak, menghela napas panjang. "Baiklah, aku akan menjadikan dirimu sebagai istriku, wahai Zulaiha." Tidak mungkin.
Saat ini aku sudah tua, rambutku sudah memutih, kulit tubuhku telah terkeribut. Kulit tubuhku telah keriput, tulang-tulangku sudah rapuh, mataku telah menjadi buta. Wahai Zulaiha, ikutlah sholat bersamaku. Tiba-tiba perasaan Yusuf bergelora, menyadari pengorbanan cinta Zulaiha untuk dirinya. Allah menumbuhkan cinta di hati Yusuf. Cintanya Yusuf seperti cintanya Zulaiha kepadanya. Cintanya Yusuf cinta samudra. Cintanya Yusuf cinta untuk Zulaiha. Yusuf berdoa sepenuh jiwa. Allah Maha Kuasa dari segala. Zulaiha seketika kembali menjadi muda, elok dan cantik seperti dahulu kala. Matanya yang buta kembali melihat, wajahnya bersinar memancarkan cahaya. Yusuf dan Zulaiha dipersatukan dalam ikatan simpul cinta abadi. Nyanyian cinta Zulaiha teruntuk Yusuf.